Coba deh pikirin, dari dulu kita selalu dibilangin untuk fokus sama kelemahan kita. Tapi, gimana kalau nasihat itu sebenarnya keliru? Gimana kalau kunci buat jadi luar biasa, itu bukan dengan memperbaiki kekurangan, tapi justru dengan memaksimalkan apa yang udah jadi bawaan alami kita? Yuk kita kupas tuntas sebuah ide yang bisa jadi mengubah total cara pandang Anda soal potensi diri. Oke, kita mulai dengan beberapa pertanyaan iseng ya. Coba ini kamu banget nggak? Seseorang yang secara alami suka banget bikin semuanya teratur. Mungkin nyusun baju berdasarkan warna, atau buku berdasarkan abjad. Atau gimana kau yang ini? Kamu tipe orang yang ngerasa puas banget kalau bisa nyoret satu persatu tugas dari to-do list. Bahkan di hari libur sekalipun, tetap aja bikin daftar. Dan yang terakhir nih, kamu tipe yang gampang banget ngajak ngobrol orang asing, di lift, di antrean, di mana aja, tiba-tiba udah asik aja ngobrol sama orang baru. Nah, semua hal tadi itu bukan cuma kebiasaan iseng loh. Anggap aja itu sebagai petunjuk, sinyal dari bakat alami kamu yang lagi bekerja. Inilah pola-pola bawaan yang sebenarnya bisa kita manfaatkan buat mencapai hal-hal yang luar biasa. Udah puluhan tahun lamanya nasihat yang kita dengar itu-itu aja. Cari kelemahanmu, terus perbaiki. Tapi ternyata pendekatan ini justru bisa jadi perangkap yang malah membatasi potensi kita. Ini dia nih masalahnya. Fokus ke kelemahan itu, ya mungkin bisa bikin kita nggak gagal. Tapi itu nggak akan pernah bikin kita jadi hebat. Waktu kita sibuk nambal sulam kekurangan, tanpa sadar kita justru mengabaikan aset kita yang paling kuat. Jalan yang sebenarnya menuju performa puncak itu dimulai dari langkah yang beda total, yaitu dengan mengenali dan memahami pola-pola alami kita, cara kita berpikir, merasa, dan bertindak secara otomatis. Coba bayangin gini deh, kalau kamu butuh pemain trombon buat orkestra, kamu nggak mungkin kan rekrut gitaris jago, terus maksa dia latihan trombon dari nol. Pastinya, kamu bakal cari orang yang emang punya bakat alami main trombon. Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat setiap pekerjaan. Oke, sekarang kita perlu lurusin satu hal yang penting banget. Kita sering banget dengar kata bakat dan kekuatan dipakai bolak-balik, seolah-olah artinya sama. Padahal keduanya itu beda banget. Jadi apa bedanya? Pertama, bakat. Anggap aja ini kayak potensi mentah kamu. Modal dasar, cara otak kamu secara alami bekerja. Ini adalah titik awal, sesuatu yang kamu bisa lakukan dengan gampang, hampir tanpa mikir. Nah, beda lagi sama kekuatan. Ini adalah hasil akhirnya. Kekuatan itu muncul waktu kamu ngambil bakat mentah tadi, terus kamu investasikan waktu, latihan, pengetahuan, dan keterampilan buat mengasahnya. Kekuatan itu adalah bakat yang udah diolah. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Bakat itu adalah potensi. Tapi, kekuatan itu adalah kinerja yang luar biasa. Hasil dari pengembangan bakat secara sengaja. Dan ini ya bukan sekedar teori motivasi biasa loh. Pendekatan ini tuh didukung oleh riset ilmiah yang serius banget selama puluhan tahun oleh Gallup. Yuk kita lihat datanya. Jadi, Gallup ini udah mempelajari perilaku manusia selama lebih dari 80 tahun. Ini bukan main-main. Risetnya melibatkan para ilmuwan top dari psikologi, ekonomi, bahkan sampai neuroscience. Mereka menganalisis data dari, coba tebak, lebih dari 35 juta profesional di seluruh dunia. 35 juta orang. Kebayang nggak betapa masifnya skala penelitian ini? Dan data ini bukan cuma dari satu negara aja, tapi dari 206 negara. Ini nunjukin kalau pola-pola bakat itu sifatnya universal, bukan cuma soal budaya atau latar belakang tertentu. Dan hasilnya keren banget. Metode ini diadopsi oleh 467 perusahaan raksasa dari daftar Fortune 500. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia pakai ini buat membangun tim yang performanya tinggi. Nah, dari semua riset masif inilah, lahirlah sebuah alat penilaian yang disebut Clifton Strengths, yang tugasnya adalah mengukur dan mengidentifikasi keberadaan bakat-bakat kita dalam 34 tema umum. Terus, apa sih dampaknya kalau perusahaan dan individu beneran mulai fokus ke kekuatan? Efeknya itu nyata dan signifikan banget. Jadi, 34 tema bakat ini dikelompokin jadi 4 area utama. Cara kita berpikir strategis, cara kita mengeksekusi sesuatu, cara kita memengaruhi orang lain, dan cara kita membangun hubungan. Ini ibaratnya kayak peta dari potensi kekuatan kita. Ini nih, kesimpulan paling penting dari semua risetnya. Bakat alami seseorang adalah prediktor paling akurat untuk kesuksesan di sebuah pekerjaan.
jauh lebih akurat daripada pengalaman kerja, ijazah, atau faktor-faktor lainnya. Dan ini gambaran kenapa ini penting banget. Perusahaan yang merekrut orang berdasarkan bakat alaminya, pada dasarnya mereka menempatkan orang itu di posisi di mana mereka bisa jadi yang terbaik setiap hari. Ini menciptakan keunggulan, baik buat orangnya maupun buat perusahaannya. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, apa ya kurangnya gue yang harus diperbaiki? Tapi, bakat alami gue yang mana ya yang kalau diasah bisa bikin gue jadi luar biasa? Coba deh pikirin, kekuatan unik mana yang bakal kamu bangun mulai hari ini?